Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Resti Nur Gumelar. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan makanan pada tubuh manusia. Ada yang tahu enggak gimana caranya? Ya udah, simak video ini. Tujuan pengamatannya yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pencernaan makanan dalam tubuh manusia mulai dari mulut sampai anus. Yaitu mulut. Proses pencernaan dimulai dari mulut. Di sini terjadi pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Selanjutnya ada lidah. Lidah membantu mendorong makanan hingga terbentuknya bolus atau gumpalan makanan yang siap ditelan. Tapi sebelum lanjut ke penjelasan selanjutnya, di sini aku akan menambahkan sedikit mengenai mulut atau awal perjalanan. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanik oleh gigi dan pencernaan kimiawi oleh air liur. Salah satunya yaitu ada gigi, memotong dan menghancurkan makanan menjadi potongan kecil. Kemudian ada lidah. Lidah yang membantu mencampur makanan dengan ludah dan membentuknya menjadi bola kecil yang disebut dengan bolus. Kemudian yang terakhir ada enzim ptyalin atau yang disebut dengan amilase, mengubah amilum atau karbohidrat kompleks menjadi maltosa atau gula sederhana. Penjelasan selanjutnya yaitu ada kerongkongan. Dari mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Organ ini tidak mencerna makanan, namun berfungsi sebagai saluran penghubung. Makanan didorong ke lambung dengan gerakan otot yang disebut gerak peristaltik, yaitu gerakan memijit dan mendorong. Sebelum lanjut ke penjelasan selanjutnya, di sini aku akan menambahkan sedikit mengenai kerongkongan atau yang disebut dengan esofagus. Setelah ditelan, bolus melewati esofagus. Di sini tidak terjadi proses pencernaan, melainkan hanya penyaluran. Penyaluran yang dimaksud yaitu gerak peristaltik, yaitu dengan otot-otot kerongkongan melakukan gerakan meremas dan mendorong bolus menuju lambung secara otomatis. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai lambung. Di lambung, makanan mengalami pencernaan yang lebih lanjut. Gerakan otot lambung mengaduk makanan, atau yang disebut dengan pencernaan mekanis. Makanan berubah menjadi cairan kental seperti bubur yang disebut dengan kimus. Sebelum lanjut ke penjelasan selanjutnya, di sini aku akan menambahkan sedikit mengenai pencernaan makanan pada lambung. Lambung adalah kantong otot tempat makanan disimpan selama 2-4 jam. Selanjutnya ada pencernaan mekanik. Dinding lambung berkontraksi untuk mengaduk makanan. Selanjutnya ada pencernaan kimiawi. Menggunakan getah lambung yang mengandung salah satunya yaitu asam klorida atau yang disebut dengan HCI. Membunuh kuman dan mengaktifkan enzim. Selanjutnya yaitu ada pepsin yang memecah protein menjadi pepton. Selanjutnya ada renin yang mengendapkan protein susu atau yang disebut dengan kasein. Penambahan terakhir yaitu ada hasil. Hasilnya adalah makanan berbentuk bubur kental yang disebut dengan kimchaime. Jadi itulah penambahan dari saya. Kita lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai selanjutnya ada usus halus. Usus halus adalah tempat penyerapan zat gizi yang paling utama. Zat gizi inilah yang nantinya didistribusikan ke seluruh tubuh sebagai sumber energi. Di sini aku akan menambahkan sedikit mengenai penjelasan usus halus. Usus halus atau yang disebut dengan intestinum, inilah pusat penyerapan sari makanan. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian,
Yang pertama yaitu duodenum atau yang kita sebut dengan usus 12 jari, tempat bermuaranya cairan empedu yang berfungsi sebagai untuk mencerna lemak, dan enzim pankreas. Salah satunya yaitu ada amilase, tripsin, dan lipase. Selanjutnya yaitu ada jejunum atau usus kosong, kelanjutan proses dari pencernaan kimiawi. Yang terakhir ada ileum atau usus penyerapan. Dindingnya memiliki tonjolan kecil atau villi yang menyerap nutrisi ke dalam pembuluh darah. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai usus besar. Sisa makanan yang tidak dapat dicerna masuk ke usus besar. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, di sini aku akan menambahkan sedikit mengenai penjelasan pencernaan di usus besar. Usus besar atau yang disebut dengan kolon yaitu sisa makanan yang tidak dapat diserap atau serat dan air masuk ke usus besar. Salah satunya yaitu ada absorpsi air. Air diserap kembali agar tubuh tidak dehidrasi. Kemudian ada pembusukan. Bakteri E. coli membantu membusukkan sisa makanan dan membentuk vitamin K. Dan penambahan terakhir ada sisa makanan. Sisa makanan ini kemudian berubah menjadi fases. Jadi itulah penambahan pembahasan mengenai usus besar atau yang disebut dengan kolon. Dan mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Penjelasan selanjutnya yaitu rektum. Lalu, fases yang telah terbentuk disimpan sementara di dalam rektum. Ketika rektum penuh, saraf akan memberi sinyal kepada tubuh untuk segera membuangnya. Di penjelasan kali ini, aku tidak akan menambahkan, melainkan aku akan menjelaskan mengenai apa itu rektum dan apa itu fungsi rektum, serta apa itu peran rektum. Rektum adalah sebuah saluran lurus sepanjang sekitar 12-15 cm yang menghubungkan ujung usus besar atau kolon sigmoid dengan anus. Rektum berfungsi sebagai gudang penyimpanan, sementara bagi fase sebelum dikeluarkan dari tubuh. Fungsi utama rektum terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tempat penampungan sementara. Saat usus besar selesai menyerap air dan membusukkan sisa makanan, fases akan didorong masuk ke rektum. Selanjutnya ada sensor pendeteksi atau yang disebut dengan defekasi. Dinding rektum memiliki saraf-saraf sensoroid yang sangat sensitif. Ketika rektum terisi penuh, di dindingnya akan meregang. Selanjutnya yaitu mengirim sinyal ke otak. Peregangan dinding rektum ini mengirimkan sinyal ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Penjelasan yang terakhir dari fungsi utama rektum yaitu membedakan isi. Hebatnya, rektum bisa membantu otak membedakan apakah isinya berupa gas atau ketut, berupa cairan, atau berupa padatan yang disebut dengan fases. Jadi itulah fungsi utama bagi rektum. Selanjutnya kita lanjut ke peranan rektum. Peranan rektum terbagi menjadi 4 bagian. Salah satunya yaitu yang pertama yaitu ada tempat penyimpanan sementara fases. Setelah sisa makanan melewati usus besar atau kolon dan airnya diserap, sisa tersebut berubah menjadi fases yang padat. Fases ini kemudian masuk ke dalam rektum. Di sini rektum berfungsi sebagai gudang penyimpanan sementara hingga tubuh siap untuk melakukan proses buang air besar atau yang disebut dengan defekasi. Yang kedua yaitu ada sensor penampung.
atau yang disebut dengan reseptor regang. Dinding rektum memiliki saraf-saraf sensorik yang sangat sensitif. Ketika rektum terisi oleh fases, dindingnya akan meregang. Peregangan ini mengirimkan sinyal saraf ke otak yang memberikan sensasi ingin buang air besar tanpa peran rektum. Kita tidak akan memiliki kontrol atas kapan harus ke toilet. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemisahan gas dan padatan. Rektum memiliki kemampuan sensorik untuk membedakan antara isi yang bersifat padat, cair, gas, atau kentut. Hal ini memungkinkan tubuh untuk mengeluarkan gas tanpa harus mengeluarkan fases secara bersamaan. Dan yang terakhir yaitu memulai proses defekasi. Rektum terhubung dengan saluran anus yang dijaga oleh otot sphinkter atau otot cincin. Ketika kondisi sudah memungkinkan atau kita sudah di toilet, rektum akan berkontraksi untuk mendorong fases keluar. Sementara otot sphinkter akan berelaksasi atau mengendur agar fases bisa lewat. Jadi itulah penjelasan dari rektum. Selanjutnya kita lanjut ke penjelasan terakhir. Penjelasan terakhirnya yaitu anus. Tahap terakhir adalah pengeluaran fases melalui anus. Proses ini disebut dengan defekasi. Kesimpulannya yaitu sistem pencernaan makanan yang terjadi pada tubuh manusia yaitu meliputi mulut, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, jadi itu ya penjelasan dari sistem pencernaan makanan pada tubuh manusia.